Ini hadir juga dari Kemenkes RI Bapak Iqbal, Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi. Langsung kami persilakan Pak Iqbal. Baik, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya juga kepada atas meninggalnya saudari RL. Kami turut berduka cita dan berharap keluarga dapat bersabar atas musibah ini. Baik, terkait dengan isu yang berkembang, tadi sudah disampaikan dampak dari Puslapor, adanya ditemukannya satu tabung yang setelah diperiksa mengandung gas nitrous oxide. Ya. Kami perlu sampaikan di sini terkait dengan gas ini bahwa gas nitrous oxide ini memang kita memiliki gas nitrous oxide ini memiliki fungsi yang beragam, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga di dunia pangan digunakan, di dunia pertanian pun digunakan, di dunia otomotif pun digunakan, gitu ya. Jadi memang fungsi dari gas nitrous oxide ini cukup beragam. Kemudian khusus untuk sektor kesehatan, gas nitrous oxide ini memiliki fungsi medis. Kami memiliki aturan bagaimana gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai gas medis yang hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, yang digunakan sebagai anestesi umum, baik itu dalam pembedahan maupun sebagai analgesik, sedatif, dan ansiolitik dalam prosedur kedokteran gigi. Pengaturan mengenai penggunaan gas N2O ini sudah kami atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga pada keputusan Menteri Kesehatan mengenai formularium nasional, gas medik ini juga termasuk dalam obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, khususnya pada layanan anestesi. Kami Kementerian Kesehatan memandang memang penyalahgunaan gas medik merupakan isu yang serius karena memiliki dampak yang nyata, baik itu dari dampak kesehatan yang serius sampai kematian. Jadi kami berharap memang masyarakat tidak menyalahgunakan gas medis N2O ini di luar fungsinya untuk pelayanan untuk kesehatan, dan hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas yang memiliki kompetensi terkait gas medik ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Penyalahgunaan zat N2O nitrooxid dapat membahayakan kesehatan. Nah, itu yang kita konferensi pers hari ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait tentang penyalahgunaan nitrooksid gas ataupun tabung berwarna merah. Kalau kami sebut itu merupakan suatu merek, nanti dibilang kami cuma mengendorse. Silakan Pak Kasubit Bipit Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Budi Hermanto, SIK ISI, Bapak Iqbal dari Kemenkes, dari Direktorat Farmasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa temuan ataupun fenomena peredaran penyalahgunaan produk yang mengandung nitrogen oksida atau N2O atau yang dikenal dengan tabung merek Whipping. Produk Whipping kerap digunakan di beberapa tempat, salah satunya tempat hiburan dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau keadaan euforia atau halusinasi singkat dengan cara dihirup melalui balon, kemudian langsung dari tabungnya ataupun menggunakan catering.
Nitrogen oksida atau N2O dikenal dan kerap digunakan dalam dunia medis sebagai gas medik yang berperan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri dan anestesi sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Itu menjelaskan bahwasanya gas N2O ini termasuk dalam daftar obat dan penggunaannya sudah diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, mengatur tentang teknis instalasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pipanisasinya yang diatur. Kemudian selain digunakan dalam dunia medis, N2O ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya otomotif, kemudian sektor pertanian, kemudian kuliner, di mana penggunaan NO2 ini sebagai bahan tambahan pangan atau BTP yang umum ditemukan pada produk seperti krim kocok, whipped cream, di mana gas ini berperan untuk membentuk tekstur foam yang stabil dan ringan. Hal ini diatur pada Peraturan Balai POM nomor 11 BPOM, dan nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan yang menjelaskan bahwa nitrogen oksida atau N2 merupakan propelan dan gas untuk kemasan. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami, seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Bahkan untuk memajukan ke dalam lampiran Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika sedang dalam perumusan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan nitrogen oksida atau N2O atau whipping dengan tujuan untuk mendapatkan euforia, dikarenakan akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa. Tentunya untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan masih banyak cara yang lain dan yang sehat. Maka untuk itu kami berharap penggunaan gas N2 ini dihindari. Demikian dari kami. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kasih ruang untuk tanya jawab. Mungkin yang paling depan. Depan ada? Kanan? Mbak Ani? Kiri? Oh iya, silakan, Mas. Pak, izin, saya tidak itu karena mau penegasan aja Pak. Mau penegasan aja, berarti polda ini meninggal karena tidak senjakanya. Itu bisa dikatakan sebagai penggunaan obat atau enggak, dan kemudian seberapa besar dosis yang dikonsumsi. Kita jawab ya. Kita tidak bisa menjawab akibat apa kematian, kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi kalau mendengar penjelasan Kasat Reskrim bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan, sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Gitu ya. Ada lagi? Berimbang kanan, ayo. Selamat sore Pak Habib dan sekalian. Saya Maria dari Hawapis. Izin bertanya, dari tadi kan
dijelaskan secara umum terkait gas EO2. Mungkin ada penegasan Pak, kira-kira tabung gas itu dipakai almarhum untuk apa, atau ada indikasi penggunaan di tabung itu? Terima kasih. Saya akan mencoba jawab berdasarkan fakta yang ada di lapangan tempat kejadian perkara, bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Itu kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, hingga kami kirim ke Puslapor Mabes Polri. Demikian. Ya, Mbak Maria. Ya, depan. Ya, saya akan coba jawab. Jadi pada saat proses penemuan jenazah saudari LL ini, kondisi saudari LL ini tergeletak terbujur kaku sendiri di dalam kamar. Oleh karena itu, kami selaku penyelidik di sini melaksanakan penyelidikan di mana menentukan apa ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut, sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya, karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan. Kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen, di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut, yang setelah kita dalami dan setelah hasil pemeriksaan Puslapor, tabung tersebut kosong. Demikian. Ya, artinya dari penyidik pasti akan mendalami dari mana pesanan termasuk mungkin rekan-rekan juga bisa melihat ada satu platform yang memang menjual itu sekarang sudah menurunkan akunnya ya. Ya, Mbak Ani. Atau karena apa darah yang ditemukan itu, apakah dari darah atau mungkin Terkait tabung pink tersebut, kami sudah memeriksa beberapa saksi, yaitu kawan-kawan terdekat. Makanya kita ada beberapa panggilan klarifikasi terhadap kawan-kawan terdekat, oleh karena ada dugaan kami apakah saudari LL ini sering menggunakan. Akan tetapi dari saudari A memberikan kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangganya baru pertama kali. Demikian. Untuk darahnya dari Puslapor yang akan menjawab. Ini Pak. Oke, terima kasih Pak Kasat. Untuk darah yang ada di spray dentist itu kemungkinan darah sudah lama. Jadi kemungkinan si saudari LL ini dia datang bulan atau menstruasi. Jadi itu kemungkinan darah menstruasi, karena itu kalau kita lihat itu darah sudah lama, bukan darah baru. Demikian. Jadi itu sama. Siap. Kejap ya. Ya. Pak, izin mau nanya, ada pemeriksaan darah nggak sih? Izin Pak Abid dari Bumperang.com, ada pemeriksaan darah nggak sih dari luka ini dari jenazahnya, dan apakah ditemukan tadi kan dibahas soal zat N20 ya, itu ada ditemukan nggak di dalam tubuh? Tadi kalau mendengar saya sampaikan tidak dilakukan autopsi. Cuma nggak ada pemeriksaan lain gitu Pak? Pemeriksaan luar harusnya dokter Rumah Sakit Fatmawati hadir hari ini untuk menjelaskan hasil visum luar, tapi tidak dilakukan autopsi. Tapi visum luar rangkuman tadi sudah disampaikan oleh Kantor Reskrim. Penegasan berarti N20 belum bisa disimpulkan ditemukan? Tidak dilakukan autopsi, paham ya? Ya Pak. Ini Pak soal N2 Pak ya. Ini kan kalau N2O ini kan
survei juga ternyata memang sangat populer ya Pak. Sebelum besar itu sebagai rekreasi gitu Pak, kehidupan negara gitu ya. Ini kan satu menunggu ada payung hukum itu, apakah selain himbauan itu apakah ada pengawasan atau bahkan sampai tindakan kayak intermediate kan dulu juga itu Pak ya, kalau tutup aja tapi sebagai upaya mungkin untuk mengamankan masyarakat itu ada tindakan spesifik gitu Pak. Baik, terkait dengan gas N2O, kalau itu MIDET itu kemarin sudah masuk di dalam buku Formakum 6, sehingga itu sudah terregistrasi, sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan itu tidak mendapat kesulitan. Nah, tetapi gas ini karena banyak digunakan di bidang-bidang kehidupan yang lain, maka pengaturan khususnya per bidang-bidang. Nah, makanya nanti kami masih melakukan komunikasi, kemudian pertemuan-pertemuan, sehingga nanti akan menghasilkan satu aturan yang bisa menguatkan dalam penindakan hukum terhadap penyalahgunaan gas N2O. Terima kasih. Ya, baik. Gas N2O ini memang di Farmakope Indonesia tidak tercantum bagaimana standar kualitas untuk digunakan sebagai sediaan farmasi. Tapi memang hal ini bukan berarti menandakan bahwa gas N2O ini bukanlah suatu produk kesehatan, karena memang ini digunakan sebagai gas medis. Yang pasti dari sisi gas N2O sebagai gas medis itu sudah jelas bahwa gas ini hanya digunakan di rumah sakit dengan penggunaan ataupun prosedur yang sudah terstandar dan dilakukan oleh personil yang sudah memiliki kompetensi terhadap bagaimana penanganan gas medis. Terkait mungkin ada juga bagaimana izin edar gitu ya. Nah, memang gas N2O ini tidak memiliki izin edar karena memang gas N2O ini digunakan di rumah sakit dalam bentuk instalasi gas medis. Artinya penggunaannya ini adalah khusus di rumah sakit, tidak untuk didistribusikan kepada masyarakat gitu. Namun ini adalah dalam gas N2O sebagai gas medis yang digunakan di rumah sakit. Perlu kita pahami juga bahwa gas N2O ini juga tidak hanya digunakan dalam sektor kesehatan, dia juga digunakan dalam sektor, tadi sudah disampaikan, makanan, di mana restoran-restoran juga menggunakan gas N2O ini untuk penyiapan minuman ataupun makanan yang menggunakan whipped cream. Artinya ini pun juga memang dalam bentuk yang bulk atau bukan dalam bentuk yang kecil. Itu informasi yang kami dapat juga tadi dengan koordinasi dengan Barreskrim juga, bahwa untuk sediaan ini diedarkan B2B, artinya memang tidak untuk diedarkan kepada masyarakat. Jadi tidak memerlukan izin edar. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih rekan-rekan sekalian, dan kami mengingatkan untuk kita sama-sama bersimpati dan berempati karena ini adalah peristiwa duka. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menahan diri, menghormati ruang duka bagi para keluarga almarhum. Kami berharap rekan-rekan media membantu menjaga ruang publik tetap sehat, menyampaikan informasi secara berimbang, menunjukkan dan tidak menghakimi, serta Polda Metro Jaya berkomitmen hadir dengan hati, bekerja secara profesional, proporsional, dan transparan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kami juga menyampaikan pada seluruh masyarakat, apabila membutuhkan bantuan kehadiran kepolisian, silakan menghubungi call center 110. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.